Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi siswa-siswi kelas 7 SMP MTS dimanapun berada. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat, ceria, dan tetap semangat. Selamat berjumpa lagi dalam kegiatan belajar mengajar dari rumah, mata pelajaran matematika. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan, yaitu bilangan yang tidak bulat atau tidak utuh. Bilangan pecahan ini dapat disimpulkan atau ditulis dalam bentuk A per B, di mana B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. A itu pembilang yang di atas, kemudian B adalah penyebut atau yang di bawah. Untuk letak bilangan pecahan itu terletak di antara dua bilangan bulat, misalkan 1/2 atau setengah. Setengah ini kan terletak di antara 0 dan 1 yang dibagi menjadi dua bagian. Kemudian 1/3, 2/3 ini juga terletak di antara 0 dan 1. Kemudian 0, 1/8, 2/8 dan seterusnya juga terletak di antara 0 dan 1. Untuk jenis-jenis bilangan pecahan ada beberapa macam. Yang pertama, pecahan biasa, yaitu pecahan yang pembilang serta penyebutnya berupa bilangan bulat, misalkan setengah atau 1/2, kemudian 16/18 dan seterusnya. Kemudian pecahan murni, pembilang lebih kecil dari penyebut. 2/3, pembilangnya 2, penyebutnya 3, pembilangnya lebih kecil dari penyebut. 7/15 dan seterusnya. Kemudian pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan pecahan murni, misalkan 2/2, 8, 3/8. Pecahan campuran ini jika dirubah menjadi pecahan biasa, maka nanti pembilangnya lebih besar dari penyebut. Selanjutnya pecahan desimal, yaitu pecahan yang penyebutnya kelipatan 10. Kelipatan 10 itu ya 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Ditulis dengan koma. Misalkan 0,5 itu artinya 5/10. 6,25 berarti 625/100. Selanjutnya persen, yaitu pecahan yang penyebutnya 100. Misal 15/100 itu bisa juga dinamakan 15%. Selanjutnya per mil itu jika penyebutnya 1000. Misalkan 125/1000 disebut juga 125 per mil. Selanjutnya akan kita pelajari operasi pada bilangan pecahan. Operasi ini meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita bahas dulu dari penjumlahan. Untuk penjumlahan pada bilangan pecahan bisa dengan cara bagan atau gambar ataupun bukan dengan gambar. Kita lihat dengan cara bagan atau gambar terlebih dahulu supaya lebih mudah dipahami.
Misalkan ada soal 1/2 ditambah 1/3 sama dengan titik-titik. Untuk menjumlahkan kedua pecahan ini dalam bentuk bagan, maka kita buat dulu sketsa kedua pecahan ini dalam bentuk gambar. Misalkan setengah, artinya ada dua petak yang satu hitam satu putih sama luas petaknya. Kemudian 1/3 ada 3 petak, yang hitam 1, kemudian yang putih 2. Untuk menjumlahkan kedua pecahan dalam bentuk petak ini, syaratnya harus sama dulu jumlah petaknya, dengan cara mencari KPK dari 2 dan 3 atau penyebut kedua pecahan tersebut. KPK 2 dan 3 adalah 6. Maka kita jadikan jumlah petak adalah 6, sehingga setengah itu menjadi 3/6. Yang diarsir 3, jumlah petaknya 6. Kemudian yang 1/3 menjadi 2/6. Yang diarsir atau yang berwarna hitam ada 2, kemudian yang petak putih ada 4. Setelah sama jumlah kedua petak, tinggal kita jumlahkan saja. Yang setengah petaknya ada 3, kemudian yang 1/3 petaknya ada 2, tinggal menjumlahkan 3 tambah 2 adalah 5. Kemudian jumlah petaknya tetap sama ya, jangan dijumlahkan yang putih ini, sehingga hasilnya 5/6. 3/6 tambah 2/6, 5/6, sehingga dapat disimpulkan bahwa setengah tambah 1/3 adalah 5/6. Untuk operasi yang kedua, pengurangan dengan cara bagan juga. Misalkan ada soal 1/2 dikurangi 1/3. Dengan cara yang sama, kita rubah dulu menjadi bagan, setengah dengan 1/3. Kemudian kita samakan jumlah petaknya seperti pada penjumlahan tadi, sehingga setengah menjadi 3/6, 1/3 menjadi 2/6. Tinggal kita kurangi. Yang 3 petak dikurangi 2 petak, sama-sama warna hitam menjadi 1 petak, dengan petaknya sama 6. Sehingga setengah dikurangi 1/3 sama dengan 1/6. Begitu ya. Kemudian kita gunakan cara yang tidak dengan bagan atau gambar, tetapi dengan menghitung langsung dengan memanfaatkan KPK, penyebut, atau mungkin nanti dalam bentuk desimal letak koma. Contoh pertama, nilai dari 7/9 ditambah 5/12 sama dengan titik-titik. Nah, ini adalah penjumlahan dari bentuk pecahan biasa, khususnya pecahan murni. Untuk menjumlahkan pecahan ini harus kita samakan terlebih dahulu penyebut kedua pecahan, baru bisa dijumlahkan pembilangnya dengan cara mencari KPK penyebutnya. Kita lihat 9 dan 12. KPK dari 9 dan 12 adalah 36. Maka yang 7/9 ini kita jadikan penyebutnya menjadi 36. 9 kali berapa sama dengan 36 kali 4. Berarti yang atas pembilang juga dikalikan 4. 7 kali 4, 28. Kemudian 5/12 kita samakan penyebutnya menjadi 36. 12 kali berapa sama dengan 36 kali 3. Berarti yang 5 pembilangnya juga dikali 3. 5 kali 3, 15. Ini sehingga dapat ditulis
7/9 ditambah 5/12 sama dengan 28/36 ditambah 15/36. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita jadikan 1/36, yang pembilang tinggal dijumlahkan. 28 tambah 15 adalah 43, kemudian pembilangnya 36. Jadi hasilnya 43/36. Ini berupa pecahan campuran, karena pembilangnya lebih besar dari penyebut, dapat disederhanakan atau ditulis dalam bentuk pecahan campuran menjadi 17/36. Ini hasilnya. Kemudian untuk contoh kedua, nilai dari 2,5 tambah 0,75 tambah 25% sama dengan titik-titik. Penjumlahan ketiga pecahan ini harus kita hitung dengan menyamakan jenisnya. Yang 2,5 ini pecahan campuran, 0,75 pecahan desimal, 25% pecahan persen. Maka kita harus menyamakan terlebih dahulu jenisnya. Bebas, bisa menjadi pecahan biasa, pecahan murni, pecahan desimal, ataupun pecahan persen. Misalkan kita buat dalam bentuk pecahan biasa atau pecahan murni. 2,5 ini menjadi 5/2. 5/2. Caranya kan 2 kali penyebutnya ditambah pembilang. 2 kali 2 tambah 1, 5. Kemudian penyebutnya tetap 2. Kemudian 0,75 ini maksudnya di belakang koma 2 angka. Berarti penyebutnya nolnya 2. Di belakang koma 2 angka, maka nolnya 2 atau 100. Kemudian pembilangnya 75. Ditambah 25%, persen artinya per 100. Berarti 25/100. Nah, ini sudah dalam bentuk pecahan biasa. Sama seperti contoh 1, kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. 2, 100, 100. KPK dari 2 dengan 100 adalah 100. Sehingga yang penyebut 2 ini kita jadikan 100. Menjadi satu saja langsung ya, langsung 100. 2 supaya jadi 100 dikalikan 50. Maka pembilangnya juga dikali 55 kali 50, 250. Ditambah 75 ditambah 25 sama dengan 250 tambah 75 tambah 25. Ini ketemunya 100 tambah 250 berarti 350/100. Ini hasilnya. Kemudian hasilnya jika bisa disederhanakan, harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Misalkan dengan membagi 10 dulu. Ini bisa kita coret 35, kemudian 100 bagi 10 tinggal 10. 35/10 sama dengan 3,5. Ini jika dalam bentuk pecahan desimal. Jika dalam bentuk pecahan biasa, 35/10 ini masih bisa kita sederhanakan dibagi 5 menjadi 7/2. Jika dalam bentuk pecahan campuran, 7 bagi 2 itu 3,5. Nah, ini jawabnya.
bebas mau dalam bentuk pecahan desimal, pecahan biasa ataupun pecahan campuran. Untuk contoh ketiga, nilai dari 4,5 dikurangi 125% ditambah 0,25 sama dengan titik-titik. Sama seperti tadi, kita samakan dulu jenis ketiga pecahan. Misalkan sama-sama kita jadikan menjadi pecahan desimal, sehingga tetap kita tulis pakai tanda koma. 4,5 tetap ya, 4,5. Kemudian 125% itu 1,25 ditambah 0,25. Ini ada dua angka di belakang koma. Kita samakan 4,5 menjadi 4,50. Sama saja nilainya, tidak pengaruh. Lalu kita jumlahkan. Karena ada pengurangan dan penjumlahan, dua operasi ini setara, sama derajatnya, kita hitung terlebih dahulu dari sebelah kiri. 4,50 dikurangi 1,25, hasilnya menjadi 3,25. Kemudian ditambah 0,25. Nah, sama dengan, langsung saja ini 3,50. Jadi hasilnya 3,50 atau 3,5. Ini ya. Untuk contoh yang keempat dalam bentuk soal cerita, tidak masalah, yang penting kita paham maksudnya. Mula-mula Ati membeli 3/4 liter minyak goreng, kemudian ia membeli lagi 1/2/3 liter. Berapa liter jumlah minyak goreng yang dibeli Ati? Ini adalah persoalan penjumlahan. Dapat kita tulis, mula-mula membeli 3/4. Ini satuannya tidak perlu kita tulis karena sudah sama. Kemudian membeli lagi, berarti ditambah 1/2/3. Nah, ini sama dengan berapa kan gitu. Ini pecahan biasa, kemudian ini pecahan campuran, kita jadikan dulu menjadi pecahan biasa semua, sehingga menjadi 3/4 ditambah 5/3. Kita samakan penyebutnya menjadi 12. APK 4 dan 3 adalah 12. Sehingga yang depan 3/4 menjadi 9/12. Kemudian yang belakang dikalikan 4, 5 kali 4, 20. Sehingga menjadi 29/12 liter. Kita jadikan pecahan campuran menjadi 25/12 liter. Ini jawabannya. Jadi jumlah liter minyak goreng yang dibeli Ati totalnya adalah 25/12 liter. Kemudian contoh terakhir, masih soal cerita. Setelah Pak Majid pensiun dari pegawai negeri, ia membeli 1 hektar tanah. Pada tanah itu ia menanami berbagai jenis bunga seluas 4/5 hektar. Dan di tanah yang masih kosong, ia mendirikan pondok pesantren. Berapakah luas tanah tempat pondok pesantren tersebut? Jadi 1 hektar yang 4/5 bagian untuk menanam bunga, sisanya pesantren. Ini adalah soal pengurangan. Jadi 1 hektar, karena disebutkan 1 peta atau 1, kita tulis 1 dikurangi 4/5. Ini adalah implementasi dari soal cerita ini. Sama dengan 1 ini kan artinya 1 persatu. Karena yang belakang penyebutnya 5, maka yang 1 kita jadikan 5/5. Kan sama saja, dikurangi 4/5 supaya sama penyebutnya menjadi 1/5. Jadi luas tanah untuk tempat pondok pesantren adalah 1/5 hektar atau ha.
jawabannya. Paham ya? Demikian penjelasan tentang operasi pada bilangan pecahan, khususnya penjumlahan dan pengurangan. Mudah-mudahan paham. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.